Halo semuanya. Oke, jadi kali ini saya mau review salah satu tas untuk touring lah ya. Jadi mereka adalah Rhinowalk dengan tipenya itu apa? Oke, di sini ada penjelasannya sih. Namanya itu ya motorcycle pannier bag, nama produknya. Terus materialnya itu polyester, warnanya itu ada black sama yellow, dan saya ngambilnya yang black. Manufakturnya nih di China ya, made in China. Nah, websitenya nih ada. Kenapa saya milih produk ini? Karena memang kelihatannya sih bagus aja sih gitu, dan kayaknya sih cocok juga buat di motor fairing, khususnya di Ninja R saya. Dan ini tuh ada beberapa kelengkapan ya. Ya, pertama pasti dapat tasnya, terus beberapa tali. Ini tali untuk pengaitnya tuh, untuk pengait ke jok belakang. Ini juga sama. Nah, yang panjang itu adalah tali untuk kalau mau ngejadiin backpack gitu, atau kalau misalkan pengen jadi sleeve bag atau tas lempang, itu bisa pakai satu aja. Itu ada settingannya. Di sini sebenarnya ada tutorialnya sih ya. Di sini ada single, combination, ada yang 2 sampai dengan 3, karena ini ada beberapa tipe ya. Kebetulan yang saya beli ini yang 20 liter. Sorry, berarti yang ukurannya yang ini nih, yang 20 liter yang tengah. Ada 3, kalau misalnya punya 3 itu bisa dikombinasi langsung dari 30, 20, 10, atau dicampur juga bisa, atau satu tipe juga bisa juga sih harusnya ya. Misalkan 10 liter sama 10 liter kayaknya juga bisa. Tapi kalau direkomendasi di sini sih ya di mix lah ya, 10 ke 10 liter ke 20 liter, 20 liter ke 30 liter, atau juga sebaliknya. Ini kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi karena kita mau pakai karena cuma mau pakai satu, jadi ya kita pakai yang atas. Nah, kalau yang atas itu berarti tali yang dipakai itu ada 2 jenis ya. Tali yang ini, ini dipakai 4, dan yang ini. Oke. Nah, gimana cara masangnya? Ya nanti, karena saya juga belum tahu ya, belum pernah pakai juga. Nanti saya akan coba cari tahu dulu. Nanti akan kita coba praktekin. Oke, sekarang kita mau bahas tasnya dulu. Ada apanya sih sebenarnya di tas ini? Nah, sebagai informasi lagi, jadi ini tasnya tuh 20 liter ya teman-teman. Dan ini tuh udah anti air sebenarnya. Jadi sorry, buka aja. Ini udah cukup ya. Dia cukup gede banget gitu, dan ya 20 liter cukup lah. Ini bisa buat taruh baju, handuk, dan segala macamnya. Nah, di sini tuh bisa di apa ya istilahnya? Ini tuh kayak bahan parasut gitu, jadi anti airnya lah ya. Ini bahannya nih parasut. Sorry. Nah, ini bahannya parasut, jadi ini ada anti air. Jadi insya Allah aman. Tapi kalau misalkan teman-teman mau tambahin lagi raincoatnya atau anti air buat tasnya juga nggak apa-apa sih buat tambahan. Cuman kalau saya sih kayaknya enggak, karena ini juga udah bagus. Nah, dia memang kantongnya nggak banyak teman-teman, cuman 1 doang untuk yang di kantong utamanya ya. Ini buat naruh segala macam peralatan sih, kayak baju, handuk, dan segala macam itu bisa taruh di sini. Kayak gitu. Nah, ini bisa dicopot juga. Saya sih belum tahu ya fungsinya apa buat copot ini, kayak buat dicuci, tapi nggak bisa juga. Oh, bisa deng, ini bisa dicuci ya, bisa dibuka. Ternyata ini bisa dibuka sampai pojok kalau pengen dibuka. Ya, saya mau cuci ininya doang nih, ini bisa. Gitu, karena ini bisa dicopot tuh di sini. Bagian sini itu bisa dicopot. Oke, karena ya ini juga masih baru ya, jadi nggak mungkin dicuci dong. Jadi ya udahlah, saya pasang lagi. Pasang lagi. Wih, susah. Sebentar.
nanti aja lah ya, nanti akan saya pasang lagi. Oke, jadi intinya nanti aku buat barang tuh di sini. Terus ada apa lagi? Oke, ini bagian depannya. Bagian depannya sih nggak ada kantong. Ada kantong di samping. Ini sama, ada ban parachute-nya juga. Tuh. Jadi dia ini udah anti air juga. Mungkin ini kalau naruh peralatan mandi bisa di sini. Atau naruh apa ya? Kalau HP sih saya sih nggak sarankan naruh HP di sini sih. HP biasanya ya kalau nggak di kantong di tas kecil lainnya gitu. Tapi ini ada kantong tambahan di depan. Nah kalau yang bagian sininya ini untuk pengait-pengait yang tadi tuh, yang tali ada 8 biji itu akan dikaitkan di sini semua. Kayak gitu. Terus ada apa lagi ya? Baliknya. Nah ini sebenarnya ada kantong tambahan juga. Kalau mau disebut kantong lah ya. Ini jaring-jaring gini nih. Bisa lah kalau misalnya disebut kantong, ini bisa juga buat naruh jas hujan mungkin, atau naruh apa. Cuman kalau buat touring, saya sih nggak menyarankan naruh jas hujan di sini ya. Karena kan ini kan bakal dikunci nih di mana, di jok motor kita ya. Nah kalau misalkan mau ngambil jas hujan tiba-tiba hujan gitu, nah itu susah gitu kalau misalkan ditaruh di sini. Gitu kalau misalnya kita udah kunci gitu, udah kencang ya kan, terus masa buka jok lagi, ini cuma buat ngambil jas hujan. Nah makanya kalau jas hujan itu saya saranin sih buat yang pakai motor fairing lah ya, tetap punya gemblokan satu lagi sih yang kecil, isinya buat jas hujan atau ya minuman gitu kan, itu bisa taruh di situ. Di sini tuh kayaknya sih yang udah fix aja gitu, yang nggak bakal dibongkar lagi sampai pas sudah sampai tujuan. Kayak gitu. Oke, ini paling itu aja sih untuk kantong-kantong dari tas ini ya. Nggak banyak kantongnya, cuman ya itu udah lebih dari cukup sebenarnya untuk kita pakai touring ya, karena ya cowok kan nggak butuh banyak kantong sebenarnya ya, jadi ya cukup lah segini. Oke, nanti kita akan lanjut ke cara masangnya gimana. Oke teman-teman, jadi setelah nonton YouTube dan banyak sih tutorial sebenarnya, jadi tali ini itu nanti disangkutin di sini nih, di rangka. Jadi nanti posisinya begini nih, ada 4 ya, begini, nanti baru disangkutin ke besi sini nih, besi yang ini gitu teman-teman. Nah cuman Ninja RR ini tuh agak susah ya masangnya, dia mesti geser bodi dulu. Nanti makanya saya mau copot bodi ya, digeser aja sih sebenarnya. Nih baut ini mungkin dilepas, baut yang ini juga dilepas, ada digeser untuk coba nanti ngambil atau ngiketin ininya. Oke. Nah nanti setelah udah nyangkut begini, baru kita masukin talinya ke sini, terus kita bikin simpul kayak gini nih kurang lebih. Sebentar setting. Hop. Nah, kita masukin ke sini. Udah sih kelihatan ya teman-teman ya. Sini, terus ke sini. Gini. Nah nanti ini kita balikin lagi biar dia ngikat. Panjangin dulu sedikit. Nah kita balikin lagi ke sini biar double protection lah ya. Agak susah. Iya. Nah jadi begini teman-teman ya, kurang lebih. Nah ini kita bikin 4 kayak gini gitu. Nanti kita sesuaiin ya, kalau misalkan ini kependekan ya tinggal di adjust lagi sih. Kurang lebih kita akan bikin kayak gini sampai 4. Oke. Oke, ternyata tadi pas dicoba nggak bisa dibalikin lagi ya talinya, maksudnya nggak bisa dibikin simpel kayak tadi. Jadi paling diginin aja nih teman-teman, sisain dikit lah buat ngikat ya, yang penting ngikat kan. Jadi nggak bisa di double lock. Dan untuk Ninja RR ini cukup sempit sih ruangnya. Nah ini sih bisa diselipin di behel gitu.
ini juga. Nah, selanjutnya kita pasang joknya, terus kita coba apply ke tasnya. Oke, ini udah udah dipasang joknya, jadi ini kejepit begini. Nah, lubang ini untuk kaitan ini nih, namanya kita akan pasang ini dulu ke jepitan yang ini gitu, ke kuncian yang ini. Oke, lanjut. Nah, ini tampilannya, belum kita sangkutin ya. Nah, ini tinggal kita sangkutin aja nih teman-teman. Ini kita sangkutin ke yang tadi udah di motor. Oke, contohnya gini nih ya, ini kita sangkutin satu, masuk lagi. Oke, ini juga. Nah, habis itu kita tinggal kencengin di tali yang ini nih, yang bunga itu tinggal ditarik ya kan. Kalau pengen lebih safe lagi ya, ini kita taruh di dalam. Sip. Nah, begini. Terus tinggal kunci yang satunya lagi. Oke, saya kunci dulu yang satunya lagi, nanti kita lihat penampakan akhirnya. Oke, ini adalah tampilan akhirnya setelah dipasang. Cukup kece, ini sih kokoh banget sih, tarik juga tuh nggak kuat. Terus dia tuh udah ngunci di sininya, udah ngunci, banyak kunciannya sih teman-teman. Ini tampak belakang masih miring lah ya, nanti dirapihin, tapi kurang lebih kayak gini sih teman-teman. Dan ini sih worth it banget lah gitu. Saya ini bawa baju kurang lebih 2 setel plus handuk plus sarung juga plus peralatan mandi, dan itu udah cukup banget sih buat perjalanan yang kurang lebih ke puncak gitu ya, masih oke lah gitu teman-teman. Udah sih paling itu aja untuk pemasangan tas Rhino Walk hari ini, maksudnya konten kali ini. Jadi sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Thank you.